Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Sastra Bandingan, kelas 5B. Kami beranggotakan Livia Astuti dengan NIM akhir 42, Farizal Oktaviansyah, NIM akhir 51, dan Riri Adelia Putri dengan NIM akhir 70. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hakikat, klasifikasi, dan problematika sastra bandingan. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 3 hal dasar yang terdapat pada sastra bandingan. Yang pertama ada hakikat, yang kedua ada klasifikasi, dan yang ketiga ada problematika. Yang pertama ada hakikat sastra bandingan. Hakikat. Kata bandingan berasal dari kata dasar banding. Dalam konteks ini, ada pula yang menyebut sastra perbandingan. Bandingan berarti tara atau timbangan, atau imbangan. Bandingan dapat diartikan pula membanding atau to compare dari berbagai aspek. Adapun sastra bandingan dapat juga dimengerti sebagai upaya membandingkan dua karya atau lebih. Selain itu, sastra bandingan bisa mencakup penelitian hubungan karya sastra dengan berbagai bidang di luar kesusastraan, seperti ilmu pengetahuan, agama, dan karya seni lain. Secara sederhana, pada awalnya sastra bandingan adalah kajian atas sastra dari dua atau lebih bahasa, dua atau lebih kelompok budaya, dua atau lebih negeri berbeda. Belakangan kajian sastra bandingan meliputi juga kajian bandingan berbagai genre seni, seperti alih wahana sastra ke film, sastra ke musik, dan sebaliknya. Sastra bandingan menurut beberapa ahli. Menurut Damono, kajian sastra bandingan lebih ditunjukkan pada studi sastra yang melampaui batas-batas kebudayaan. Yang menjadi hal penting adalah bahwa karya sastra yang dikaji itu masih dalam bahasa asli, sebab kekhasan karya sastra itu mendapat pada bahasanya. Sedangkan menurut Remek, antara penyajian kajian kesusastraan bandingan ialah kajian sastra di luar batas sebuah negara dan kajian tentang hubungan di antara sastra dengan bidang ilmu serta kepercayaan yang lain seperti seni. Selanjutnya menurut pandangan Welek, kajian kesusastraan bandingan melihat segala aspek kesusastraan seperti persoalan nilai, estetik, humanistik, falsafat, teknik, linguistik, dan sebagainya. Dan terakhir menurut Hutomo, sastra bandingan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mencakupi 3 hal. Pertama, sastra bandingan lama, yakni sastra bandingan yang menyangkut studi naskah. Kedua, sastra bandingan lisan, yakni sastra bandingan yang menyangkut teks-teks lisan yang disampaikan oleh mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi dan dari satu tempat ke tempat lain. Ketiga, sastra bandingan modern, yakni sastra bandingan yang menyakupi teks sastra modern. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi sastra bandingan memiliki 3 konsep. Pertama, istilah sastra bandingan digunakan untuk studi sastra lisan, terutama cerita rakyat dan migrasinya, serta bagaimana dan kapan suatu cerita rakyat masuk ke dalam penulisan sastra yang lebih estetik. Kajian ini merupakan cabang pengetahuan yang penting dengan bidang estetik, karena lebih memperhatikan keseluruhan budaya, adat istiadat, kepercayaan, peralatan, dan juga kesenian. Yang kedua, istilah sastra bandingan turut mencakupi studi hubungan antara dua kesusastraan atau lebih. Sedikit demi sedikit, sastra bandingan mulai menunjukkan perkembangan ketika para pemerhatian sastra mulai melihat aroma unik dalam membandingkan karya. Itu konsep ketiga, istilah sastra bandingan disamakan dengan studi sastra menyeluruh, jadi sama dengan sastra dunia, sastra universal, atau sastra umum. Problematika. Sadar atau tidak, membicarakan sastra bandingan justru akan lahir ribuan, bahkan jutaan problem. Berikut penjelasannya. 1. Definisi. Sastra bandingan memang banyak melahirkan intrik-intrik ke dalam jagat olah sastra. Tidak hanya masalah teori yang belum mapan, definisi yang masih lemah, tetapi juga menyangkut aspek manfaat. Dalam berbagai forum ilmiah, sastra bandingan masih layak dipertanyakan urgensinya bagi pengembang ilmu sastra. Orang yang menekuni sastra bandingan masih sering merasa kecil dibanding menguasai ilmu sastra lain seperti semiotik dan sosiologi sastra. Jadi maksudnya, pengertian sastra bandingan belum mampu berdiri sendiri. Manfaat yang masih kurang dirasakan, kepentingan dalam sastra bandingan masih dipertanyakan. Maka dari itu, para pengembang sastra cenderung merasa kurang spesial di bidangnya
dibandingkan dengan ilmu sastra lainnya. Yang kedua, pengaruh. Konsep pengaruh juga akan menjadi kendala studi sastra bandingan, manakala kita ingin melihat pengaruh secara historis. Apalagi kalau karya sastra tersebut telah berusia panjang, kita akan sulit merunutnya. Bahkan, kita juga akan kesulitan untuk membandingkan konsep pengaruh dengan sastra lain apabila tidak cukup bahan yang kita miliki dan bahasa kita terbatas. Konsep pengaruh didasarkan pada konteks paralelisme dalam teks sastra. Jika suatu karya memiliki hubungan paralel, baik unsur intrinsik maupun dimungkinkan dapat dibandingkan. Jadi maksudnya, studi sastra bandingan akan terasa rumit bila dilihat secara konsep pengaruh, yaitu segi historisnya. Sulit untuk mengurutkan data terlebih dahulu bila karya sastra tersebut sudah terlalu lama. Akan sulit pula membandingkan dengan pengaruh karya sastra lainnya bila data yang kita miliki kurang. Paralelisme adalah kesejajaran dalam teks sastra dalam membandingkan karya. Ketiga, konteks. Konteks sastra itu sebuah tafsir hingga bisa memunculkan keragaman makna. Konteks biasanya tidak kasat mata, sehingga membutuhkan kecermatan bagi pengkaji sastra bandingan. Berbeda dengan paralel dan varian tekstual, varian dan paralelisme konteks membutuhkan ketajaman pencermatan. Kalau teks langsung dapat dilihat dan dirasakan, konteks masih memerlukan pendalaman. Jadi maksudnya, konteks dalam sastra bandingan harus dipahami secara mendalam agar tidak mengalami kesalahan tafsir karena sifatnya yang kasat mata. Membuat pengkaji sastra haruslah memiliki pemikiran yang sangat kritis, cermat, dan tepat. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.